Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oke anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, coba tolong diluruskan mejanya. Kemudian coba cek ada sampah atau tidak di kolong mejanya. Jika ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah yang sudah tersedia di depan kelas. Ayo silakan dibuang. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Kan jika kelas kita bersih, maka pembelajaran yang akan kita lakukan akan berjalan dengan nyaman. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa secara bersama-sama. Dan tolong ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu secara langsung sehingga kita dapat menjalankan pembelajaran secara tatap muka dan kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan absensi kalian semuanya. Raisa, Fiona, Jingga, Salsa. Oke, hadir semua. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengamati media sistem ekskresi kulit pada manusia. Ini medianya, dan kita akan mengidentifikasi fungsi organ-organ sistem ekskresi kulit pada manusia. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana mekanisme keluarnya keringat pada tubuh manusia dan menjelaskan apa saja sih kelainan yang ada di dalam tubuh kulit manusia serta bagaimana memelihara kulit atau organ ekskresi kulit pada manusia. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari materi apa? Ya, silakan Tiara ingin menjawab. Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi yang sudah kita pelajari di minggu lalu yaitu ada hati, ginjal, dan paru-paru. Apakah ada yang masih ingat ekskresi itu apa? Ya, benar sekali. Sistem ekskresi adalah sistem yang bertugas untuk mengelola dan membuang sisa-sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jika tidak dikeluarkan di dalam tubuh, maka zat-zat yang ada di dalam tubuh tersebut akan menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh kita. Sekarang Ibu tanya, apakah semuanya mempunyai kulit? Tentunya kalian semua mempunyai kulit. Ini yang dinamakan kulit. Karena kulit merupakan lapisan jaringan terluar yang terdapat di dalam tubuh kita. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa-sisa yang berupa apa? Ya, benar sekali, kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai sebagai alat indera, alat perasa, dan peraba. Kulit kita ini terdiri dari 3 lapisan. Ayo, siapa yang tahu apa saja lapisannya? Betul. Masing-masing lapisan mempunyai fungsinya masing-masing. Seperti media yang sudah Ibu buat ini mempunyai fungsi dan bagian-bagian masing-masing. Nanti akan Ibu jelaskan satu-satu. Selanjutnya, Ibu akan membahas struktur kulit beserta kita akan mengamati bagian-bagian dan fungsi dari media itu. Jadi, kulit manusia seperti yang sudah disebutkan oleh teman kita tadi, bahwa kulit manusia terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, kulit jangat atau dermis, dan jaringan ikat di bawah kulit. Ayo, di mana ada yang tahu jaringan epidermis kulit itu di mana? Ya, benar. Lapisan kulit yang paling luar disebut epidermis. Ini adalah lapisan epidermis. Lapisan ini sangatlah tipis. Selanjutnya lapisan apa tadi?
Lapisan dermis. Lapisan dermis atau kulit jangat adalah lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis. Jadi ini tadi lapisan epidermis, dermisnya berada di bawah lapisan epidermis. Jadi dermisnya itu dari sini ke sini. Lapisan dermis lebih tebal antara lapisan epidermis, dilapisi oleh membran basalis. Lapisan dermis terdapat beberapa jaringan. Ada yang tahu? Betul. Lapisan dermis tadi terdiri dari pembuluh kapiler, berfungsi untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel. Ini pembuluh kapiler, ini yang warna biru. Selanjutnya kelenjar keringat. Ini adalah kelenjar keringat atau glandula sudorifa yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Selanjutnya ada kelenjar keringat atau glandula sudorifa yang berfungsi untuk menghasilkan keringat di dalam tubuh. Ini adalah bagian kelenjar keringat yang bertumpuk-tumpuk ini. Terlihat kan? Selanjutnya ada kelenjar minyak atau glandula sebasea yang berfungsi untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Ini adalah bagian kelenjar minyak. Selanjutnya ada pembuluh darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan, termasuk pada akar rambut. Ini adalah bagian pembuluh darah yang berwarna merah ini. Selanjutnya ada ujung-ujung saraf, yaitu ujung saraf perasa, ujung saraf peraba, saraf rasa nyeri, saraf rasa panas, dan saraf rasa sentuhan. Ini adalah bagian dari ujung-ujung saraf. Selanjutnya ada kantong rambut yang memiliki akar batang rambut serta kelenjar minyak rambut, dan ini adalah bagian dari kantong rambut. Selanjutnya yang ketiga tadi ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini berada di bawah dermis. Lapisan ini mulai dari terdapat sel lemak. Oke, di sini Ibu akan bertanya, adakah di sini yang hobinya berolahraga? Kalau habis berolahraga, gimana sih tubuh kalian? Mengeluarkan apa? Yang pasti berkeringat ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses mekanisme pengeluaran keringat yang terjadi pada kulit manusia. Setiap harinya manusia dewasa mengeluarkan keringat kira-kira 225 ml. Dan tentunya kita sebagai manusia pasti tidak pernah menghitung berapa sih kira-kira perharinya keringat kita itu keluar. Semua keringat yang dihasilkan berasal dari sekitar 2 juta kelenjar keringat yang tersebar pada seluruh lapisan dermis. Wow, banyak banget ya, 2 juta. Masya Allah. Proses pengeluaran keringat tersebut dipengaruhi oleh hipotalamus. Ada yang tahu di sini hipotalamus itu apa? Ya, betul sekali. Hipotalamus merupakan sistem saraf pusat untuk mengatur suhu badan yang menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin mempengaruhi kerja kelenjar keringat untuk mengeluarkan keringat. Selain dipengaruhi oleh hipotalamus, kerja kelenjar keringat juga dipengaruhi oleh perubahan suhu lingkungan dan pembuluh darah. Contohnya pada perubahan suhu lingkungan seperti misalnya kita siang-siang berada di luar rumah dan tentunya panas banget, apalagi mataharinya terik banget ya. Pasti tentunya keringat kita keluar semua ya. Otomatis suhu tubuh kita menaik dan hal itulah membuat keringat kita keluar terlalu banyak. Jadi suhu lingkungan tersebut mempengaruhi memberikan rangsangan terhadap hipotalamus. Oleh rangsangan tersebutlah hipotalamus segera mempengaruhi kelenjar keringat kita untuk menyerap air, garam, urea, dan berbagai zat sisa metabolisme dari pembuluh darah kapiler. Ibu akan menjelaskan kelainan-kelainan pada sistem ekskresi kulit dan bagaimana sih cara menjaga sistem ekskresi kulit pada manusia. Berikut Ibu jelaskan. 1. Jerawat. Jerawat adalah hal yang paling menakutkan bagi kaum hawa, bukan? Jadi, jerawat merupakan gangguan kulit atau gangguan pada kelenjar minyak.
Hal yang perlu dilakukan untuk mencegah timbulnya jerawat dengan makan makanan yang seimbang, rajin menjaga kebersihan kulit wajah, dan diimbangi dengan tidur dan olahraga yang cukup. Yang kedua, kanker kulit. Dari kata-katanya aja udah serem banget ya, kanker. Jadi penyebab kanker kulit adalah kulit mendapatkan sinar matahari terlalu banyak atau berlebihan. Jadi kanker kulit biasanya diserang orang yang berkulit putih karena lebih sensitif. Cara pencegahannya adalah dengan menghindari kontak dengan sinar matahari yang terlalu banyak dan memakai tabir surya secara rutin. Yang ketiga ada biduran. Jadi biduran adalah penyebabnya adalah udara, alergi, bahan-bahan kimia. Karena tanda-tanda penyakit ini adalah timbulnya bentol-bentol pada tubuh dan tidak beraturan dan terasa sangat gatal. Cara menghindari penyakit ini dengan menghindari bahan makanan dan produk kimia yang menyebabkan alergi biduran. Yang keempat ada skoliasis. Psoriasis disebabkan oleh kekebalan tubuh. Gejala yang ditimbulkan adalah kulit kemerahan pada kulit kepala, sikut, punggung, dan lutut. Jadi jika kita terkena penyakit ini harus dilakukan pengobatan. Yang kelima adalah ringworm. Ringworm adalah seperti jamur atau infeksi jamur yang ditandai dengan timbulnya bercak-bercak pada lingkaran kulit. Cara pencegahannya dengan menjaga kulit agar tidak lembab. Itu tadi kelainan-kelainan dan cara menjaga sistem ekskresi kulit pada manusia. Di sini Ibu tadi sudah menjelaskan materi sistem ekskresi kulit pada manusia. Dan Ibu minta tolong kepada siswa dan siswi agar bersedia untuk menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Ayo yang bisa tolong maju ke depan. Ayo, siapa yang bersedia? Oke, kita beri aplaus dulu, tepuk tangan kepada Sinta. Terima kasih Sinta telah menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi yang kita ketahui bahwa sistem ekskresi tadi adalah zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi dari dalam tubuh dan harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan akan berbahaya bagi tubuh kita sendiri. Dan Ibu tadi telah menjelaskan bagaimana proses mekanisme keluarnya keringat dalam tubuh, dan Ibu tadi sudah menjelaskan bagaimana kelainan-kelainan dan bagaimana sih cara merawat sistem ekskresi kulit pada manusia. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Di sini Ibu tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.